Saudara, kita langsung mulai Kompas Petang. Puncak arus mudik 4 hari jelang Lebaran, kendaraan padati ruas Tol Merak, Provinsi Banten. Terpantau kemacetan mengular hingga 6,5 km dari gerbang Tol Merak menuju pelabuhan. Kemacetan di gerbang tol terjadi salah satunya karena banyak pemudik yang membeli tiket penyeberangan pelabuhan Merak. Saat ini, mayoritas plat nomor kendaraan terpantau berasal dari wilayah Jabodetabek yang didominasi kendaraan pribadi roda 4. Rekayasa lalu lintas one way arus mudik Lebaran, saudara, sudah diberlakukan sejak Jumat pagi dari tol Cikampek kilometer 72 hingga gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Hingga Sabtu sore ini, gerbang tol Kalikangkung dipadati kendaraan pemudik, baik itu mobil pribadi maupun bus penumpang. Petugas telah membuka semua gerbang tol untuk mengantisipasi menumpuknya kendaraan di gerbang tol. Banyaknya pemudik yang berhenti di bahu jalan menjadi salah satu penyebab terjadinya kepadatan arus lalu lintas di tol Cipali kilometer 86 Subang. Di tengah kepadatan arus di jalur one way, puluhan kendaraan pemudik berhenti di bahu jalan untuk beristirahat. Polisi, saudara, masih memberlakukan buka tutup tempat peristirahatan di kilometer 86 yang menjadi salah satu titik penyebab kemacetan. Kita bergeser ke Garut, saudara. Kepadatan arus lalu lintas ini juga terjadi di jalur mudik jalur selatan, Jalan Nasional Limbangan Garut, Jawa Barat. Untuk mengurai kemacetan panjang, jajaran Satlantas Polres Garut mulai memberlakukan one way atau buka tutup jalur. One way dan pemendingan di jalur ini dilakukan di kawasan persimpangan Selawi, termasuk di sekitaran Sasak Besi. Oke, siap. Dari jalur kendaraan, saudara, kita bergeser ke mudik menggunakan transportasi kereta api. Kepadatan pemudik ini juga terjadi, saudara, di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Hari ini tercatat ada lebih dari 26.000 pemudik yang berangkat dari Jakarta menuju ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Solo, dan juga Yogyakarta dari stasiun Pasar Senen. Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, menyebut bahwa hari Sabtu ini merupakan puncak dari arus mudik yang tertinggi. Dengan total 47.000 lebih pemudik berangkat menggunakan jasa angkutan kereta api dari Daop 1 Jakarta. Dan saudara, berdasarkan laporan operasional libur Hari Raya Idul Fitri, tercatat ada 734.976 kendaraan
yang sudah keluar dari Jakarta melalui 4 gerbang tol. Dan data ini tercatat hingga 6 April pukul 2 siang hari ini. Lebih lengkap saudara untuk pantauan arus mudik sore ini kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV yang memantau mudik di sejumlah lokasi. Ada jurnalis Kompas TV Gina Wirana yang saat ini berada di gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian ada Ursula Putri yang berada di Tol Merak dan juga Mario Sarong di Stasiun Senen. Kita akan ke Jinawi terlebih dahulu. Terkait dengan gerbang tol Kali Kangkung ini seperti apa Jinawi sore ini? Ya baik. Dan juga saudara, di mana kita ketahui bahwa hari ini di tanggal 6 April 2024 ini merupakan puncak arus mudik di mana banyak sekali pemudik-pemudik utamanya dari arah Jabodetabek menuju ke arah timur sedang melakukan perjalanan begitu. Nah, semenjak dibukanya one way dari Cipali kilometer 72, nah ini terlihat di kilometer 414 di gerbang tol Kali Kangkung ini mulai terlihat kepadatan dari kendaraan dari arah Jabodetabek atau dari arah barat menuju ke arah timur. Nah, kepadatan ini terlihat berangsur-angsur dari pagi hari hingga siang hari, yakni berkisar 3.000 kendaraan per kilometernya. Nah, kemudian hingga pada pukul 1:30 siang ini berangsur-angsur semakin meningkat jumlah kepadatan volume kendaraan. Nah, menurut pantauan kami ketika pada jam 2 siang tadi terjadi penumpukan kendaraan yang akan melakukan transaksi di gerbang tol Kali Kangkung ini hingga 2 km. Nah, setelah itu setelah dari gerbang Kali Kangkung juga terjadi penumpukan kendaraan sepanjang 1 km keluar dari gerbang tol Kali Kangkung, yakni dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang. Nah, untuk mengurai kepadatan itu saudara, maka diberlakukan one way lokal dimulai pada hari ini. Namun seperti yang Anda lihat saudara, di belakang saya saat ini masih dilakukan persiapan untuk membuka one way lokal begitu. Melihat terjadinya kepadatan yang cukup signifikan ini. Memang tadinya rencananya bahwa one way ini akan dilakukan jika pada setiap 1 jam akan diidentifikasi 4.000 kendaraan per jamnya. Namun melihat kondisi kendaraan yang semakin menumpuk dan semakin signifikan ini akhirnya Polda Jawa Tengah dan juga Jasa Marga memutuskan untuk melakukan one way lokal dari gerbang tol Kali Kangkung hingga ke gerbang tol Bawen. Nah, tadi sudah dilakukan sterilisasi dan begitu dan dilakukan persiapan. Saat ini masih dilakukan persiapan dan sebentar lagi akan diberlakukan one way lokal dari gerbang tol Kali Kangkung menuju gerbang tol Bawen. Nah, jika one way lokal ini sampai gerbang tol Bawen ini masih belum mengurai kepadatan, maka akan dilanjutkan hingga gerbang tol Salatiga begitu Nilu. Baik, dari Jinawi yang berada di gerbang tol Kali Kangkung, saya akan menuju ke Ursula Putri yang saat ini berada di Tol Merak. Ursula, kalau tadi siang itu kan terjadi kemacetan panjang di sana untuk masuk ke Pelabuhan Merak. Kondisinya sore ini seperti apa? Di Lebaran memang dipantau kendaraan masih sangat-sangat padat untuk menuju ke Pelabuhan Merak dari Tol Merak. Saat ini kendaraan terjebak di kilometer 90 Tol Tangerang Merak hingga Jalan Cipuasa Atas atau lebih tepatnya di flyover Merak. Nah, seperti mungkin yang bisa dilihat di belakang saya, sudah banyak pengendara yang keluar dari kendaraannya masing-masing dikarenakan memang untuk kemacetan ini terpantau lumayan panjang dan juga lumayan lama. Nah, peningkatan ini saudara dan juga Milu terjadi sejak tanggal 5 April tahun 2024 kemarin pada pukul 5 April tahun 2024 kemarin pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, kemacetan ini dan kepadatan ini juga menyebabkan 7 parkir dermaga di Pelabuhan Merak penuh. Nah,
di sepanjang Jalan Cikuasa Atas tadi juga tidak bisa bergerak dikarenakan akses jalan dari Jalan Cikuasa Atas menuju ke Pelabuhan Merak itu ditutup dikarenakan jalur tersebut digunakan untuk buffer zone atau zona di mana para calon penyeberang membeli tiket. Nah, selain itu antrean ini juga terjadi karena akses menuju Pelabuhan Merak terbatas dan ada beberapa yang ditutup dan dijadikan buffer zone seperti yang tadi telah saya sebutkan ataupun dialihkan untuk membuat jalur lebih tertata dan tidak terlalu macet. Menurut pantauan kami juga sejak pukul 3:30 pagi tadi waktu Indonesia Barat telah dilakukan penyekatan kendaraan. Nah, oleh karena itu penyekatan ini telah terjadi dari pagi hingga saat ini belum dilakukan penyekatan yang selanjutnya. Nah, untuk ruas tol hingga ke Pelabuhan Merak didominasi kendaraan pribadi roda 4 seperti yang tadi telah dijelaskan, namun tidak sedikit juga ada bus-bus maupun truk logistik yang juga lewat dari tol Merak ini ke dalam pelabuhan. Nah, karena padatnya kendaraan dilakukan juga sistem delaying system atau sistem penundaan di mana kendaraan yang akan menyeberang dimasukkan dulu ke rest area 68 dan 43. Begitu Nili dan juga saudara. Ya, Ursula, ini kan sudah terjadi dari pagi, siang, sampai sore hari ini kemacetan yang begitu panjang di sana. Apa langkah yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian di sana untuk mengurai ini segera? Baik, untuk dari kepolisian sendiri, di ujung dari Tol Merak ataupun di exit Tol Merak ini sudah ada beberapa posko-posko untuk menanggulangi terjadinya kemacetan ini. Nah, posko yang ada di exit Tol Merak ini ada dari kepolisian yang gunanya untuk mengatur lalu lintas yang ada di exit Tol Merak sampai ke pelabuhan. Ada juga posko yang disediakan oleh Dinas Perhubungan untuk juga mengatur lalu lintas. Sedangkan ada juga posko yang disediakan oleh PUPR untuk mengantisipasi adanya hal-hal lain seperti misalnya cuaca dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga tadi setelah saya sebutkan sudah dilakukan delaying system atau sebelum masuk ke dalam exit Tol Merak ataupun keluar dari Tol Merak, para kendaraan diletakkan dulu atau dialihkan dulu ke rest area sebelum boleh keluar dari exit Tol Merak. Nilu dan juga saudara. Baik, dari Ursula Putri saya akan bergeser menuju ke Mario Sarong yang berada di Stasiun Senen Jakarta. Mario, jadi kalau di Stasiun Senen ini kan diperkirakan hari ini akan tinggi begitu pemudiknya. Sejauh ini sore ini bagaimana? Ya, Nilu dan juga saudara, bukan diperkirakan lagi tetapi dari Humas PT KAI mengatakan bahwa hari ini dipastikan sebagai puncak arus mudik dilihat dari data yang masuk dari jumlah penumpang yang ada di Stasiun Senen hari ini. Untuk ini saya langsung menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi Stasiun Pasar Senen saat ini, saudara, di mana kepadatan sudah mulai terlihat. Masyarakat, para pemudik yang ingin melakukan perjalanan mudik sudah berada di Stasiun Senen mengantri. Ada yang mengantri di kursi tunggu stasiun, ada pula yang mengantri di gerbang pintu masuk menuju ke dalam kereta. Semua profil penumpang ada di sini, kecil, besar, muda, tua. Ada yang berjalan mudik sendiri, ada pula yang mudik bersama keluarga. Mereka membawa tas, koper, berbagai barang yang mereka angkut menuju ke tempat mudik mereka nanti. Selain itu juga mereka dibantu oleh berbagai porter yang siap untuk membantu mengangkat barang mereka untuk memperlancar antrian yang ada di dalam stasiun ini. Seperti yang Anda tadi tanyakan, Nilu dan juga saudara, bahwa memang saat ini jumlah penumpang yang sudah mereservasi di Stasiun Pasar Senen ada 26.777 penumpang. Dari manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Iksvan Henry Wintoko mengatakan bahwa untuk wilayah Daop 1 ada Stasiun Senen, ada Gambir. Ini jumlah penumpangnya hari ini mencapai 47.000. Kenapa dikatakan sebagai hari ini adalah puncak mudik? Karena besok pada hari Minggu jumlah penumpangnya menurun menjadi 45.000. Hari ini 47.000, besok akan menurun sebanyak 2.000 menjadi 45.000. Sehingga hari ini dipastikan menjadi puncak arus mudik. Saudara, karena hari ini puncak arus mudik di wilayah Stasiun Pasar Senen, saudara, ada info bahwa Kapolri, Menhub dan juga Panglima TNI akan datang untuk meninjau langsung bagaimana kelancaran pemudik yang ada di Stasiun Pasar Senen ini. Sehingga kita masih tunggu terus
kedatangan dari ketiga pejabat tersebut untuk meninjau langsung, dan juga kita langsung memantau kepada Anda, memberikan informasi kepada Anda bagaimana suasana kelancaran mudik yang ada di Stasiun Pasar Senen. Kembali kepada Anda, Nilu. Puncak mudik di Stasiun Pasar Senen terjadi pada hari ini. Terima kasih Mario Sarong yang sudah melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen. Sebelumnya ada Ursula Putri yang berada di Merak, dan kemudian juga ada Jinawi yang berada di Tol Kali Kangkung. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi Pelabuhan Merak.